Tata cara labuhan merupakan satu tata cara upacara adat yang masih dilestarikan di Keraton Surakarta Hadiningrat. Tata cara ini merupakan salah satu rangkaian pamungkas atau panutup upacara adat Jumeneng Dalem Noto yang telah dilakukan di Keraton Surakarta Hadiningrat. Upacara berupa tradisi labuhan itu di Keraton Katusunan Surakarta telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda peringkat nasional. Yang kedua, berkaitan dengan waktu, tujuan, tempat, serta perangkat yang dipergunakan. Di samping itu juga siapa yang melaksanakan. Nah, tata cara labuhan ini berdasarkan Serat Tata Cara itu ada 5 tempat yang digunakan untuk labuhan. Di antaranya adalah di Gunung Lawu, itu kahasongaken Kanjeng Susuhunan Lawu. Kemudian di Mbrosot Segoro Kidul itu kahasongaken Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Kemudian di Gunung Merapi itu diasungkan kepada Raden Ringin Anom dan Kyai Sapu Jagat. Kemudian di Kayangan Dlepeh itu kahasongaken Kanjeng Ratu Dlepeh yang juga disebut Kyai Widononggo dan Nyai Widononggo. Yang kelima adalah di Guwa Wedusan yang dihasungkan kunjuk Kiai Hajar Pandito Syekh yang di kemudian hari itu dikenal dengan Ki Hajar Syekh Maulana, yang kemudian juga dihasungkan kepada yang dedanyang di Guwa Wedusan tersebut ialah Kaki Budo Ijo Kyai Dadung Awu. Nah, ini merupakan satu tradisi yang sudah tercantum dalam berbagai naskah, dalam koleksi Museum Radio Pustaka, dalam koleksi Sasana Pustaka Keraton Surakarta Hadiningrat, dan sudah disadur kembali oleh Kanjeng Raden Mas Haryo Yosadipuro di tahun 1987. Nah, adapun labuhan ini di Gunung Lawu itu merupakan salah satu tata cara upacara baku yang mana pemberangkatannya ini dibarengkan secara bersamaan antara Gunung Lawu, Mbrosot Segoro Kidul, Dlepeh, kemudian Guwa Wedusan, dan Gunung Merapi. Ini dilaksanakan pada satu waktu pemberangkatannya secara bersamaan dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Satu hal yang lebih spesifik ini kita bisa memberikan satu keterangan bahwa labuhan ini merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap alam, terhadap makrokosmos
di mana keberadaan Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai penyeimbang kosmos antara jagat cilik dan jagat gede, maka salah satu tradisi ritual ini perlu untuk dilakukan, perlu untuk dilestarikan sebagai penyeimbang antara makrokosmos dan mikrokosmos. Itu memiliki nilai sejarah, bahkan yang sejarah panjang. Mengapa itu menjadi pilihan? Pertama, bahwa itu kaitannya dengan leluhur dari Keraton Surakarta, yaitu pada era zaman kerajaan Kahuripan, yaitu Raja Airlangga. Kemudian berkembang berlanjut dari Nedak Dalem Panembahan Senopati, dari pendiri dinasti Mataram, dan yang berikutnya adalah Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Ndelepih memang memiliki suatu nilai dalam hal ini berkaitan dengan unsur kehidupan, yaitu air, yang merupakan salah satu dari sumber mata air Bengawan Solo. Dalam upacara itu atau tata cara itu memang melibatkan beberapa abdi dalem, antara lain abdi dalem yang dikategorikan dia secara gender itu bisa dikatakan dalam tulisan literatur itu jalu, tan jalu. Jalu artinya laki-laki, tan jalu berarti tidak laki-laki, tapi wujudnya sebetulnya itu adalah laki-laki. Nah, spesifik yang labuhan di Ndelepih atau di Kayangan Ndelepih itu merupakan satu yang berbeda dengan labuhan-labuhan yang lain. Menurut Sratoto Coro Labuhan, koleksi Museum Radio Pustaka dan koleksi Sasono Pustaka Keraton Surakarta Hadiningrat dan tulisan Kanjeng Raden Mas Haryoyo Sodipuro, di sini yang melaksanakan kewajiban hanglabuh, hangasongaken ageman-ageman kunjuk Kanjeng Ratu Widonanggo dan Nyai Widonanggo atau Kiai Widonanggo itu mereka kemudian berganti busana menggunakan busana putri. Jadi para abdi dalem kakung yang bertugas membawa ubo rampe labuhan ke Ndelepih ini mengenakan busana putri. Ini bukan satu hal yang bisa diterangkan secara nalar logika, namun ini merupakan satu bagian dari ritus dan tradisi yang kaitannya dengan hubungan spiritual. Jadi memang dalam literasi berbunyi bahwa yang melaksanakan tugas ingkang nindakaken tata cara palabuhan ing Ndelepih menika mangangge cara estri. Itu sangat jelas di 3 naskah yang berbeda, di 3 koleksi naskah yang berbeda ini sama-sama menerangkan bahwa satu yang kewajiban seorang yang bertugas melaksanakan labuhan di Ndelepih ini harus memakai busana perempuan, begitu. Labuhan termasuk yang di Ndelepih bisa dilaksanakan dalam konteks hal-hal yang berkaitan dengan keperluan-keperluan khusus. Misalnya dalam setiap tahun keraton sekarang selalu Ndelepih dijadikan salah satu labuhan kiblat sekawan. Nah, kalau yang sekarang ini karena itu persyaratan untuk kemudian dijadikan referensi bahwa Ndelepih itu merupakan tempat apabila keraton ada penobatan atau pergantian kepemimpinan, dalam ini raja. Nah, karena keraton sekarang ada pemimpin raja Sandap Sampeyan dalam ingkang sinun Pakubono ke-14, maka beliau mengutus para abdi dalam labuhan ke beberapa tempat yang itu semua merupakan
suatu hubungan tradisi adat berkaitan dengan nilai-nilai keyakinan, kepercayaan spiritual di Keraton Surakarta. Dalam hal ini adalah juga Nyelepeh yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kenapa ini masih dilestarikan? Apakah hal ini masih sangat relevan atau tidak? Tentunya hal ini perlu untuk tetap dijalankan atau dilestarikan karena ini berkaitan dengan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2017, di mana salah satunya ini mengatur tentang kelestarian tata cara upacara adat yang berkaitan dengan ritus dan tradisi. Maka Keraton Surakarta Hadiningrat masih melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ada dalam naskah, baik koleksi di Sasono Pustaka maupun di Radio Pustaka itu sebagaimana aslinya. Maka petunjuk di naskah itu berbunyi semacam itu, maka harus dilaksanakan. Ini adalah bagian daripada pelestarian kebudayaan yang bersumber dari Keraton Surakarta Hadiningrat.